Ini ada pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ahlul kalam? Apakah benar filsafat itu ahlul kalam? Jazakallahu khairan. Baik, ilmu kalam disusun dari dua kata, ilmu dan kalam. Ilmu itu adalah, ya hakikatnya ilmu ya. Al-ilmu huwa al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Jadi keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kenyataan yang berasal dari dalil, itu ilmu. Kalam artinya satu perkataan. Dinamakan ilmu kalam, kenapa? Karena memang ilmu ini membutuhkan banyak kalam, banyak penjelasan. Dua, dinamakan ilmu kalam karena ilmu ini dipelajari, ditulis ya, dirancang untuk membicarakan tentang kalam Allah. Ya. Allah itu kalamnya berupa huruf, suara atau tidak? Karena perkembangan ilmu ini tidak lepas daripada kalangan Mu'tazilah, ya, orang-orang liberal zaman dulu yang didukung oleh dinasti Abbasiyah di zamannya Al-Mu'tasim Billah, gitu kan? Di zamannya Al-Mutawakil, ya, Al-Mutawakil. Nah kemudian apakah mempelajari ilmu kalam ini dosa? Oh enggak sama sekali ya. Sebentar, saya akan bacakan ini pernyataannya. Ya, saya akan bacakan pernyataan para imam nih terhadap ilmu kalam. Jadi ada orang-orang yang berusaha untuk mendistorsikan ini. Ini saya nggak tahu nih siapa yang nanya, bagus sekali ya. Ini ucapan Imam Syafi'i yang sering dikait-kaitkan ya. La ayyalqal abdu rabbahu bi kulli dzambin ma khala syirka khairun lahu min ayyalqahu bi ilmi kalam. Seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya dengan seluruh dosa selain syirik itu masih lebih bagus daripada berjumpa Allah membawa ilmu kalam. Ini orang lupa, ilmu kalam itu tumbuh berkembangnya di tangan Mu'tazilah yang punya pemikiran nyeleneh. Apa pemikiran nyeleneh ya? Al-Quran makhluk, Allah tidak punya sifatul kalam. Allah tidak punya sifatul kalam dinafikan. Nyeleneh. Terus kemudian Al-Quran min haitsu huwa sifatun li rabbi azza wajal itu nggak ada. Allah tidak punya sifatul kalam. Kemudian Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat, ya kan? Orang yang berbuat dosa besar kafir. Ini pemikiran yang sesat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya masih lebih baik orang zina, masih lebih bukan lebih baik itu artinya boleh dilakukan ya. Masih lebih baik orang itu dia itu membunuh ketimbang mempunyai akidah yang fasid dan rusak seperti ini. Karena ini jadi fitnah. Imam Ahmad pun difitnah. Itu panjang ceritanya. Imam Syafi'i kirim surat karena Imam Syafi'i bertemu Rasulullah SAW, suruh ngasih suratnya lewat Imam Al-Muzani, sholat subuh sama-sama. Imam Syafi'i ngasih surat itu, Imam Muzani kasih suratnya kepada Imam Ahmad apa? Kata Rasulullah apa? Kamu akan terkena fitnah. Fitnahnya khalqul Quran. Kamu akan dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, sifat Allah itu makhluk. Nah, ini. Jangan mau kamu mengatakan itu, ya kan? Kamu mengatakan bahwasanya kalam Allah itu makhluk, jangan kamu katakan. Kenapa? Nanti akan membuka satu pintu di mana orang itu akan mengatakan kalam Allah makhluk. Oh, berarti bisa berubah-ubah dan lain sebagainya. Panjang sekali kan? Ini saya baru ngomong belum sampai 1%-nya saja. Ini saya sudah banyak bicara, ya kan? Makanya dinamakan ilmu kalam. Jangan banyak kalam ente gitu kan, jangan banyak omong gitu kan. Ini namanya ilmu kalam, banyak membutuhkan penjelasan gitu kan. Nah, difitnahlah itu namanya Imam Ahmad bin Hambal dengan ilmu kalam ya. Dalam hal ini adalah orang-orang Mu'tazilah, ya kan? Kemudian ada lagi perkataan yang sering dipakai gitu kan. La ayyalqallaha azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun lahu min ayyalqahu bi syai'in min hadhil ahwa. Seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa selain dosa syirik itu lebih baik daripada berjumpa membawa kesesatan bid'ah yang melenceng. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah. Ada juga orang-orang Qadariyah mengatakan, coba antum mesti tahu ini sesat. Apa, Bib? Allah tidak tahu terhadap satu hal sebelum sesuatu hal itu terjadi. Nah, Allah tidak tahu terhadap satu hal sebelum satu hal itu terjadi. Ini sesat namanya. Jadi menganggap Allah itu apa? Mas Rashid, bodoh. Kalau orang menganggap Allah itu bodoh, nggak tahu terhadap masa depan, kira-kira dekat nggak sama kekafiran? Dekat banget. Makanya hati-hati sama akidah begini. Ya, banyak orang nggak sadar kalau sudah masuk ke dalam kekafiran, dia nggak sadar ya. Nah sekarang kita lihat jawabannya. Kata Imam Al-Baihaqi, hafal 100.000 hadis. Wa innama yuridu wallahu a'lam bil kalami kalamu ahlil bid'ah. Yang dimaksud kalam di sini bukan kalamnya ahlu sunnah, tapi ahli bid'ah.
Fa inna fi asrihima innama kana yu'rafu bil kalam ahlul bidah, karena di zamannya Imam Syafi'i, di zamannya Imam Malik, yang namanya ahlul kalam itu ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah, Mujassimah yang mempersonifikasikan Tuhan. Fa amma ahlu sunnah faqallama kanu yakhuduna fil kalam hatta torru ilaihi. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah hanya menggunakan ilmu kalam pada saat kepepet. Pada saat ternyata kita nggak bisa menjelaskan dengan teks mata-mata Quran dan Sunnah, dia membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang membutuhkan kalam yang banyak. Ini lain. Masa tiba-tiba ada orang tolong jelaskan tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahu somad, dia beristri. Kadang-kadang ada orang yang nggak puas jelasin begitu, dia butuh penjelasan lebih lanjut, elaborasi lebih lanjut. Nah, elaborasi itulah yang disebut sebagai ilmu kalam. Misal, semua alam ini baru, artinya pernah nggak ada kemudian menjadi ada, dari tiada menjadi ada. Sesuatu yang baru itu makhluk. Dan setiap makhluk membutuhkan pencipta. Berarti alam itu punya pencipta. Itu ilmu kalam. Salahnya di mana coba? Nah, di sini hati-hati ya. Mengatakan ilmu kalam itu sesat, ilmu kalam yang mana? Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah orang-orang Mu'tazilah. Nah, kemudian ya di dalam manaqib Imam Syafi'i ini penting. Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i berkata, "Daro baini wa baina rajulin munasabatun fasa'alani an kalam. Kada ayusyakikani fi dini." Saya debat, kata Imam Muzani ini. Saya debat sama orang dalam masalah kalam ini. Orang ini hampir-hampir membuat saya itu meragukan agama saya. Wah, kacau kan? Faji itu ila Syafi'i, maka saya datang ke Imam Syafi'i. Tanya, fakultu lahu kana minal amri kaita. Saya ada urusan nih Imam Syafi'i, pusing banget nih saya. Saya mendapatkan pertanyaan saya nggak bisa jawab tentang kalam. Ini agama saya bagaimana gitu. Faqala hadhil mas'alah lil mulhidin wal jawabu anha kaita wa kaita. Oh, ini adalah masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan orang-orang menyimpang dari agama nih. Ya, zaman sahabat nggak ada nih pertanyaan-pertanyaan model begini. Nah, sekarang ada. Jawabnya begini dan begini. Imam Syafi'i menjawab artinya memberikan obat penyembuh. Nah, ilmu kalam itu obat dan penyembuh bagi orang sakit. Kalau orang itu nggak sakit, jangan dikasih obat. Nanti tambah sakit. Contoh Imam Malik ya, di dalam Syu'abul Iman Imam Baihaqi, Imam Malik mengomentari guru beliau Imam Abdullah bin Yazid bin Hurmus ya, Imam Hurmus. Kana basiran bil kalam wa kana yaruddu ala ahli ahwa. Oh, Imam Ibnu Hurmus itu Abdullah bin Yazid bin Hurmus ahli dalam kalam. Berarti nggak tercela, ada yang tercela, ada yang enggak. Wa kana yaruddu ala ahli ahwa, dia menolak daripada kelompok-kelompok yang tersesat, ya kan? Imam Ahmad juga punya kitab yang punya hujah dengan logika. Wa qad shannafal Imam Ahmad rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu kitaban fi raddi ala zanadiqah wal qadariyah fi mutasyabihil Quran wa ghairihi wa tajja fihi bidalailil uqul. Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab untuk menolak kelompok-kelompok zindik, kelompok-kelompok yang tersesat, qadariyah yang nyeleneh tadi itu, dalam ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an itu disebut mutasyabihat, punya makna lebih dari satu, konteksnya juga beragam, dan selalu berhujah dengan dalil-dalil logika. Banyak sekali ya. Jadi di sini sudah bisa kita tegaskan, ilmu kalam itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela adalah yang menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah, yang terpuji yang menambah keyakinan kita terhadap Quran dan Sunnah. Titik. Baik, ada lagi? Silakan yang mau tanya. Ya, syukran Habib atas jawabannya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya apa bedanya tauhid sama akidah? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tauhidu an taj'ala syai'an wahidan. Tauhid itu engkau jadikan satu hal itu satu, esa. Menyatukan, mengesahkan sesuatu itu namanya tauhid. Akidah maknanya lebih dari sekedar tauhid. Akidah itu jauh lebih, cakupannya lebih luas. Akidah itu bisa dualisme. Bisa mengatakan Tuhan itu dua, itu akidah juga. Tuhan itu 3, 4, 5, sejuta, itu akidah. Tapi tauhid itu adalah akidah yang benar. Nah, gitu ya. Akidah itu lebih luas. Meyakini kalau setan itu Tuhan, nauzubillah, ya itu akidah juga, ada orang yang begitu ya. Jadi akidah adalah sesuatu yang mengikat hati manusia menjadi keyakinannya, sementara tauhid itu menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Gitu. Baik. Masya Allah, syukran Habib. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, ingin bertanya, di tengah kuatnya fitnah akhir zaman, banyak pemuda yang melemah dalam segi agama, merasa dengan mengikuti sunnah merasa dianggap aneh, dan
dari mulai sunnah yaitu bersiwak, menggunakan sorban, jubah saja masih dianggap hal yang aneh. Kemudian merasa religius dengan sunnah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, anak kita bisa kuat istiqomah hidup dan menghidupkan sunnah serta dakwah dan menghidupkan dakwah di sehari-hari kita. Mungkin ini pertanyaan lebih ke cara istiqomahnya Habib di Ya, tengah dianggap aneh. ya, ya biasa aja. Dulu Nabi Muhammad SAW juga dianggap aneh. Orang-orang yang suka anggap aneh kayak gitu kan mereka orang yang nggak paham. Jadi kita diuji apakah kita sombong, merasa lebih baik dari mereka. Jadi santai aja sih. Siwak pakai aja siwak. Kemudian sorban ya pakai aja sorban. Tapi ya kadang-kadang kita juga harus melihat penampilan kita sesuai nggak dengan masyarakat kita gitu. Sesuai nggak, pas nggak. Kita lihat misalkan Habib Novel Al-Idrus, beliau sengaja kan pakai kemeja gitu, beliau tidak pakai jubah apa, sengaja itu beliau kayak itu supaya bisa membaur dengan masyarakat ya. Kita lihat juga sebagian masyaikh kita, kadang-kadang guru kami Dr. Yusri pakai jas ya, kemudian Syekh Said Fauda pakai jas, pakai dasi, itu untuk membaur saja gitu ya. Kendati pun menggunakan pakaian-pakaian yang memang mirip dengan Nabi SAW ini disunahkan supaya kita tafaulan, punya kesan yang baik dan tabarukan. Jadi ya kita istiqomah aja, santai aja, nggak usah diurusin yang model-model begitu ya. Fokus aja antum supaya mendapatkan cintanya Allah SWT dan Rasul kita. Baik. Syukran Habib. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika seorang anak yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, kalau menasehatin bicaranya sama orang lain selalu mengaitkan dengan Al-Quran. Tapi sikapnya terhadap ibunya yang kasar, suka bentak-bentak, dan membuat ibunya yang sudah tua renta menangis. Yang kadang sumpah serapah, kadang keluar dari mulut ibunya, sudah dinasehatin anak tersebut. Jawabnya hanya Allah yang tahu. Bagaimana menghadapi orang seperti itu, Ustadz, karena tidak berubah-ubah? Ya kita tunjukin aja kita nggak begitu. Doakan dan kita tunjukkan kita tidak seperti itu. Tunjukkan kita punya akhlak yang mulia, kita punya akhlak yang baik. Kita udah capek nasihatin orang, mulut kita udah capek ngomong. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang orang butuh kita melakukannya. Kita lakuin aja yang baik. Udah. Nasihatin boleh sekali-kali boleh, tapi kita tunjukkan saja. We become the better person, the better man, the better woman. Kita jadi orang yang lebih baik dari mereka. Bukan karena kita merasa, tapi nanti Allah yang menunjukkan kita itu jauh lebih baik daripada mereka. Jadi baca Rotibul Haddad aja, baca Rotibul Haddad pada Isya ya, itu saja. Kemudian tunjukkan bahwasanya kita memang orang yang lebih baik. Dalam artian apa? Dalam artian kita berbuat baik sama orang tua kita. Kita tidak tidak menghardik orang tua kita. Kita kan orang-orang yang punya apa ya? Sekarang begini. Saya kasih logika sederhana. Antum itu kalau misalkan dikasih uang gitu, dikasih uang supaya antum lagi di tengah jalan nggak punya uang, antum dikasih uang biar bisa nge-grab, misalkan. Antum mesti berterima kasih kan. Nah, fama baluka bi abawaika. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang tua Anda sendiri? Yang kasih Anda makan dari kecil. Berarti Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, itu aja. Nah, kita jangan jadi orang yang tidak berterima kasih. Ya. Yang penting diri kita deh, ya. Urusan orang mau dia baik tersesat itu urusan dia sama Allah. Kalau Allah mau Allah kasih petunjuk, kalau tidak ya Allah akan sesatkan dia. Ada Firaun, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada istrinya, ada anaknya, ada Nabi Lut, ada istrinya, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Ya, jangan jadi yang jelek-jelek, jadi yang baik-baik. Baik, itu aja. Syukran Habib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Habib. Satu, saat ini sangat banyak sekali orang yang mempertanyakan terkait penisbatan nama seperti nama habaib atau syekh dengan kompetisi yang dimiliki dari penisbatan tersebut. Lalu apa definisi sesungguhnya terkait dengan habaib dan syekh itu sendiri? Lalu apa yang dapat dilakukan sebagai orang penimba ilmu? Mungkin maksudnya penimba ilmu ya ketika hal itu terjadi kepada gurunya. Gimana tuh maksudnya? Kemudian pertanyaan, tolong diulangin gimana itu maksudnya? Saat ini sangat banyak sekali orang yang mempertanyakan terkait penisbatan nama seperti nama habaib atau syekh dengan kompetisi yang dimiliki dari penisbatan tersebut. Mungkin maksud dari penanya ini banyak orang yang memakai nama Habib dengan kompetensi mungkin ya, dengan keilmuan yang dimiliki oleh pemilik nama tersebut.
Nah, yang ditanyakan oleh penanya ini apa definisi sesungguhnya terkait dari nama habaib atau syekh itu Habib, Ya, dan bagaimana yang bisa dilakukan oleh penimba ilmu ketika hal itu terjadi kepada gurunya. baik. Pertama, yang harus kita ketahui, Habib itu adalah nih ambilin buku nasab Abi. Tolong. Baik ya. Habaib itu, nama kata Habib itu, Sayyid itu Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keturunan Nabi ini mereka punya silsilah nasab yang bersambung sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu harus diverifikasi. Itu harus diverifikasi kepada Robitoh Alawiyah. Kalau kami Ba'alawi ini sebentar ya. Saya carikan dulu biar antum lihat. Nah, karena nggak ada buku nasabnya, maka saya tunjukin aja nih yang saya baru buat. Anda bisa lihat lebih gede malahnya. Ini nama saya, guys. Ini nama ayah saya Abdurrahman. Nama ayahnya Ja'far. Nama ayahnya Alwi. Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Hasan, Abdullah, Alwi, Abdurrahman, Ali, Akil Asgaf, Abdullah, Abu Bakar, Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran bin Al-Imam, Abdurrahman Segaf bin Al-Imam, Muhammad Maula Dawilah bin Ali, bin Alwi Al-Ghayyur, bin Sayyidina Fakil Muqaddam, bin Ali, bin Muhammad Sohaibul Mirbat, bin Ali Khalid Qasam, bin Alwi, bin Muhammad, kemudian bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa, Isa Rumi, Muhammad Nagib, Ali Al-Uraidi, Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya nasab, ya, pencatatan nasab. Ya, itu namanya pencatatan nasab, dan itu ada buku induknya. Jadi Anda nggak bisa sembarangan gitu ngaku misalkan saya Habib, karena dosanya besar ketika kita menasabkan menasabkan diri kita bukan kepada ayah kita, ya, dosa besar itu kita. Jadi kalau misalkan ada orang aku Habib apa semua segala macam, meskipun mukanya itu lebih Arab dari saya, ya, tapi dia nggak punya catatan nasab itu, ya, itu ya masih diragukan kredibilitasnya itu sebagai seorang sayyid. Maka dia harus harus punya catatan nasab tersebut. Kemana ya? Pergi ke Robito Alawiyah kalau ngakunya sebagai nasabah Alawi. Kalau yang Al-Hasani itu, setahu saya mereka punya catatan nasab itu mungkin dari Maroko atau dari Saudi atau dari Yordan atau dari Mesir. Tinggal mereka itu punya catatannya nggak? Permasalahan nanti mereka membuat-buat, bayar dan lain sebagainya itu urusan kepada Allah. Tapi ya kami Sadaba Alawi itu punya catatan buku induk di Robito Alawiyah Pusat, ya, di Robito Alawiyah Pusat. Jadi sikap kita bagaimana? Ya kita muliakan semua keturunan Rasulullah SAW, kita muliakan karena kakeknya. Dan kalau ada misalkan yang nggak alim, ada misalkan yang mabuk-mabukan, itu semua adalah ujian bagi diri antum. Apakah antum mencintai keturunan Rasul apa enggak? Kalau yang mabuk-mabukan saja tetap wajib antum cintai, antum nasihatin, gimana yang alim, gimana yang soleh? Kata Nabi SAW, barang siapa membantu seorang dari Bani Muttalib, maksudnya siapa ya? Salah satunya keturunan Nabi SAW, seorang dari Bani Muttalib, dan dia tidak bisa membalasnya di dunia, fa'ana ukafi'uhu yaumal qiyamah, maka aku yang akan membalas perbuatan baiknya itu di hari kiamat. Ya, ini bukan modus ya, tapi ini saya katakan karena memang Rasulullah SAW mengatakan begitu. Jadi kalau antum memuliakan Sayyid, memuliakan keturunan Nabi, karena antum cinta sama kakeknya, maka insya Allah antum akan ditolong sama kakeknya. Kira-kira begitu ya. Baik, maaf lama ya, ternyata hilang. Iya gitu, harus dicari lagi. Baik, Mas Rosyid, sepertinya sudah cukup ya, karena sudah setengah 12.
Baik, terima Oh kasih ya, banyak syukran Habib. ya kepada Mas Rosyid, kepada teman-teman semua. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita masih bahas Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris dan lain sebagainya. Karena saya yakin ya, meskipun kita hafal namanya, tapi kita tidak tahu kisahnya. Ya, nah, Insya Allah itu menjadi manfaat. Terima kasih buat Mas Rosyid, Mas Aryo, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga Allah selalu menyayangi kalian, merahmati kalian dan kita semua, dan kita diberikan kehidupan yang barokah, penuh dengan rizki, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astagfirullah. Amin. Antum semua pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.